Ken Sagopi Rarasati Rabis seri 215 lakon Banowati Rabi. Resi Sidewacana pun menerima kedatangan Adipati Karna dengan gembira. Setelah saling berkabar keselamatan, Adipati Karna kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya. Aku menyanggupkan diri membantu Prabu Joko Pitono di Hastinapura untuk memenuhi permintaan Diajeng Banowati. Syarat yang diminta agar lamarannya diterima. Adipati Karna berhenti sejenak. Sedangkan Raden Harjuno tergetar hatinya mendengar Dewi Banowati menerima lamaran Raden Duryudono, walau dengan syarat. Raden Harjuno mencoba menguasai perasaannya, justru karena di sampingnya ada istrinya Endang Manuhoro. Kemudian Adipati Karna melanjutkan, syarat yang pertama itu, menurut wawasanku hanyalah Dimas Arjuna orangnya, yang tampan tanpa cacat dan pandai merias. Raden Harjuno terkejut, justru dialah orangnya yang mesti menjadi salah satu syarat yang diminta oleh Dewi Banowati. Apalagi ia harus meriasnya. Raden Harjuno yang tampan itu memang juga mumpuni dalam merias seorang wanita, juga para calon mempelai. Hal itu pernah ia ceritakan kepada Dewi Banowati dalam suatu kesempatan. Sehingga wajar jika Dewi Banowati kemudian mengajukan syarat itu. Hati Raden Harjuno mendua. Jika ia memenuhi permintaan itu, artinya ia merestui lamaran Raden Duryudono kepada Dewi Banowati. Jika ia tidak memenuhi permintaan itu, ia kesulitan mencari alasan yang tepat untuk menolaknya. Apalagi di sampingnya ada Endang Manuhoro, istrinya, dan ada Resi Sidewacana yang waskita dan bijaksana. Bagaimana Dimas, kok tidak segera menjawab? Desak Adipati Karna. Baiklah Kang Mas, saya bersedia untuk menjadi perias calon mempelai wanita nantinya. Jika saya memang memenuhi syarat yang diinginkan oleh calon mempelai wanita. Jawab Raden Harjuno. Legalah hati Adipati Karna atas kesediaan Raden Harjuno tersebut. Dengan demikian syarat pertama sudah terpenuhi. Untuk memenuhi syarat yang kedua, Adipati Karna berharap banyak kepada Adi Manggolo yang ia utus ke Mandura untuk menemui Prabu Baladewa. Resi Sidewacana menyela, mengatakan bahwa kecil kemungkinan utusan yang ke negeri Mandura itu memenuhi syarat yang diinginkan. Setahunya, ia belum pernah mendengar bahwa Gajah Puspodento itu bisa berbicara layaknya manusia. Dan tidak sembarang wanita bisa menjadi strati seekor gajah. Resi Sidewacana kemudian menceritakan bahwa ia mempunyai sahabat dari sebangsa jin peri perahyangan yang tinggal di hutan Pringgoboyo. Walau dari sebangsa jin peri perahyangan, namun jika dikehendaki, ia mampu mewujudkan diri seperti layaknya manusia. Sahabatnya itu bernama Nyai Colo Tuko yang mempunyai seorang putri bernama Mirah Tinebak. Putrinya itu yang ia tahu mempunyai seekor gajah yang bernama Gajah Murdaningkung. Jika Adipati Karna berkenan, Resi Sidewacana bersedia membantu untuk mempertemukan dengan sahabatnya itu. Adipati Karna tentu saja sangat gembira dengan kesediaan Resi Sidewacana untuk membantunya. Mereka, Resi Sidewacana, Raden Harjuno, Adipati Karna, dan para punakawan,
kemudian berangkat menuju hutan Pringgoboyo. Mereka tidak menemui kesulitan di perjalanan, karena Resi Sidik Wacono sudah terbiasa melewati jalan itu. Bersambung. Sudah selayaknya hidup di dunia ini untuk saling bantu-membantu.